Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad. Pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwasanya tasrif istilahi sulasi mujarrad merupakan perubahan suatu kata dari satu istilah ke istilah yang lainnya. Jadi perubahan kata dari fi'il madi kemudian ke fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Kita juga telah belajar bahwasanya fi'il sulasi mujarrad ada berapa? Ada 6 bab ya? Ada 6 bab, dan supaya kita lebih mudah dalam menghafal rumus dari setiap bab yang ada, kita bisa menggunakan beberapa rumus ya, beberapa rumus sakti yang akan memudahkan kita dalam mempelajari ilmu shorof ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 rumus sakti. Rumus sakti yang pertama kita akan bahas rumus sakti merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Kemudian rumus sakti yang kedua adalah rumus sakti fi'il amar, dan yang ketiga rumus sakti fi'il nahi, seperti itu. Baik, kita ke pelajaran yang pertama, yaitu rumus sakti fi'il madi dan mudhari. Artinya kita akan pelajari apa perbedaan antara bab 1 dengan bab 2, bab 3 sampai bab 6 ya. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam ilmu shorof ini kita menggunakan kata fa'ala ya. Artinya 6 bab sulasi mujarrad ini ada yang fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ila yaf'ilu, kemudian ada yang fa'ula yaf'ulu. Nah, supaya kita tidak tertukar antara mana yang bab 1 dan mana yang bab 2, kita bisa gunakan rumus apa? Rumusnya adalah ini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Apa maksud dari rumus ini? Jadi yang kita ambil dari kata-kata ini, jadi kata-katanya ada 6 ya. Aku yakin hanya dia untukku kini ya. Jadi insya Allah rumus ini mudah diingat. Aku berarti yang kita ambil adalah huruf vokalnya. Aku, A sama U. A dan U. Yakin, A dan I. Hanya, A dan A. Dia, I dan A. Kemudian untukku, U dan U. Kemudian sendiri, afwan, kini. Kini adalah I dan I. Yang kita perhatikan adalah huruf vokal pertama untuk ain fi'il madi. Sedangkan huruf vokal yang kedua adalah untuk ain fi'il mudhari ya. Jadi kalau fi'il madi kita pakai A, fi'il mudhari kita pakai U. Ini sengaja dalam baris yang belum kita beri harokat kata-kata ini, kita akan coba praktekkan ya. Nah, dari ke-6 bab ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. Ya. Yang berubah hanya ain fi'ilnya saja ya, yang berbeda hanya ain fi'ilnya. Baik ain fi'il madi maupun ain fi'il mudhari. Ya, jadi semuanya sama. Karena sama kita tulis dulu ya. Jadi semuanya adalah fa, la dan yaf, lu. 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 Yang berbeda hanya ain fi'ilnya saja ya. Jadi kalau rumusnya aku berarti A-U. Fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu karena A dan U. Berarti rumus bab 1 adalah fa'ala yaf'ulu. Bab 2 yakin A dan I. Berarti fa'ala yaf'ilu. Kita beri harokat fa'ala yaf'ilu ya. Ini bab 2. Kemudian bab 3 hanya berarti A dan A. Fa'ala yaf'alu ya. Kita tulis fa'ala yaf'alu, A. Kemudian dia bab 4 IA. Berarti rumusnya fa'ila yaf'alu. Untukku U ya, meskipun U-nya ada banyak tapi yang kita ambil 2 saja ya. Jadi U dan U. Berarti fa'ula yaf'ulu, dan terakhir kini I. Berarti fa'ila yaf'ilu ya. Nah, ini adalah rumus sakti dari fi'il sulasi mujarrad
merubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Sehingga dengan rumus sakti ini aku yakin hanya dia untuk ini kita lebih mudah menghafal bab 1 rumusnya apa, bab 2 rumusnya apa sampai bab 6. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui suatu fi'il masuk ke bab 1, bab 2 dan seterusnya? Adakah kaidahnya atau adakah cirinya? Jawabannya tidak ada, ya. Harus dihafal. Kita memang harus menghafal fi'il mana yang masuk ke bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi kita bisa mengelompokkannya lagi. Kita bisa membuat pengelompokan yang lebih sempit lagi. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini yang fi'ilnya sama hanya bab 1 sampai bab 3 ya. Iya. Fa'ala dan fa'ala, ya. Bab 4 sama juga dengan bab 6 ya. Iya. Sama-sama fa'ilah dan fa'ilah. Iya. Dan satu yang beda sendiri adalah bab 5. bab 5. Artinya kalau kita menemukan suatu fi'il di dalam Quran, di dalam hadis yang dalam bentuk faula sudah pasti bab 5. Sehingga rumusnya pasti faula yaf'ulu. Ya. Contohnya di Quran Ba'udah. apa di Quran? Wahasuna ulaika ya, ada di Quran. Hasuna, berarti hasuna adalah Bab 5. bab berapa? Bab 5. Bab 5 karena faula hanya bab 5 sehingga hasuna ya Yaksunu. yahsunu. Kemudian di hadis ya kita mendengar inna fil jasadi mudghah ya. Ida saluhal jasadu kulluh, ya kan? Ya. Saluha. Faula, berarti saluha fil mudhari'nya adalah Yasluhu. yasluhu. Santum ya. Ini bab 5. Kemudian kita kelompokkan lagi bab 4 dan bab 6 ini sama rumusnya sama-sama fa'ilah. Satu hal harus dicatat, fa'ilah ini fi'il yang masuk rumus fa'ilah hanya satu, yaitu apa? Hasibah saja. Hasibah saja yang sahih. Hasibah ya. Adapun fi'il yang lain tuh tidak sahih, fi'il mu'tal. Tapi fi'il sahih yang masuk bab 6 hanya hasibah saja. Kesimpulannya apa? Selain hasibah berarti Kesimpulannya selain hasibah. hasibah, semua kata yang wazannya fa'ilah pasti bab 4. bab 4. Contohnya apa? Sami'a. Ya, kita sholatkan selalu mendengungkan apa? Sami'a Allahu liman hamidah. Berarti sami'a yasma'u karena bab 4. Fa'ilah yaf'alu, sami'a yasma'u. Kemudian alima banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Alima. Mengetahui. Karena rumusnya fa'ilah sudah pasti bab 4. Alima ya Lamu. makanya dalam Quran kita sering menemukan wallahu ya'lamu ma tasnaun, ya kan? Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Itu merupakan bukti bahwasanya memang alima ini masdarnya adalah ya'lamu, mengikuti wazan bab 4. Sehingga kita harus fokus pada 3 bab yang pertama ini ya. Artinya kalau bab 4, 5 dan 6 sudah clear, sudah jelas. Clear. Kalau fa'ula sudah pasti bab 5, kalau fa'ilah selain hasibah pasti bab 4. Berarti kita tinggal menghafal bab 1 sampai bab 3. Baik, sekarang kita akan contohkan yang bab 1 apa? Contohnya. Rozako. Ya, rozako berarti yarzuku. Kemudian yang bab 2, contohnya apa? Dolama. Zolama, artinya apa? Dolama menganiaya. Menganiaya. Berarti zolama yadlimu ya. Kemudian bab 3 Kadaba. bab 3 apa? Contohnya misalkan Jamaah. jamaah artinya apa? Mengumpulkan. Berarti mudhari'nya jamaah Yajma'u. yajma'u. Kemudian bab 4 fa'ilah yaf'alu. Apa yang masuk fa'ilah yaf'alu? Hamidah. Hamidah artinya apa? Memuji. Memuji. Berarti hamidah ya Yahmadu. yahmadu ya. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Contohnya apa? Karuma. Karuma. Karuma artinya apa? Mulia. Ya, mulia. Berarti karuma Karuma yakrumu. yakrumu. Kemudian bab 6 fa'ilah yaf'ilu. Apa contoh yang masuk bab 6? Hasibah yahsibu. Nah, ini rumus untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari bab 1 dan bab 6. Jadi kita membedakan antara bab 1 sampai bab 6 dengan cara membedakan apanya? Ain fi'il dan ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari'nya. Paham tuh? Fahimna. Baik, sekarang kita lanjutkan ke rumus sakti yang kedua, yaitu rumus sakti fi'il amar ya. Rumus sakti fi'il amar ya. Pada dasarnya fi'il amar itu adalah kata perintah ya. Kata perintah, namanya kata perintah berarti hanya untuk orang
Kedua ya. Kedua. Jadi dari anta, antuma, antum, anti, antuma, dan Antun. antunna. Nah, daripada kita menggunakan cara yang sederhana, misalkan yaf'ulu, kemudian ya-nya dibuang, kemudian kita tambahkan alif, kemudian kita beri dhammah. Karena ini ainnya dhammah, maka hamzahnya dhammah, itu sulit. Supaya mudah, kita gunakan rumus lagi. Rumusnya adalah apa? Ujub diri. Ujub ya, sombong ya. Ujub diri bisa hina diri. Kalau antum perhatikan ada satu yang kosong ya. Ifal. Bab 5 Bab 5. ya. Bab 5. Kenapa bab 5 tidak ada fi'il amarnya? Secara makna Tidak bisa diterima. Karena secara makna tidak bisa terima. Contohnya apa? Misalkan karuma. Karuma artinya apa? Mulia. 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 telah mulia. Telah mulia. Telah mulia. Kira-kira kata perintah untuk kata telah mulia apa? Muliakan. Mulialah. Mulialah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau muliakanlah, itu bukan kata perintah untuk kata mulia, tapi memuliakan ya. Itulah alasan kenapa bab 5 ya tidak memiliki fi'il amar, karena secara makna tidak bisa diterima. Iya. Paham tuh? Fahimna. Nah, sehingga rumusnya hanya ada 5. Ujub diri bisa hina diri. Jadi ujub untuk bab 1, diri untuk bab 2, bisa untuk bab 3, hina bab 4, dan diri bab 6. Yang kita perhatikan adalah sama huruf vokalnya. Huruf vokalnya ini kita jadikan harokat ya. Huruf vokal pertama untuk harokat hamzahnya ya. Huruf vokal yang kedua untuk harokat Ain. ain fiilnya. Nah, baik kita praktikan. Ujub berarti kan u. Berarti Ul. uf'ul. Kemudian diri i. Berarti ifil. Berarti if'il. Kemudian bisa i dan a. Jadinya Ifal. if'al. Kemudian hina ia. Ifal. If'al juga, dan bab 6 diri If'il. if'il ya. Paham tuh? Fahimna. Jadi dengan menggunakan rumus ujub diri bisa hina diri, kita bisa langsung menghafal fi'il amar bab 1 sampai bab 6. Saya ulangi. Ujub uf'ul, diri if'il, bisa if'al, hina if'al, diri if'il. Nah, ini adalah rumus sakti untuk fi'il amar. Ada pertanyaan untuk fi'il amar? Jelas ya? Belum ada, jelas. Baik, kita lanjutkan ke rumus sakti fi'il Nahi. nahi. Ya. Rumus sakti fi'il nahi adalah apa? Kamu makin sayang sama kami, ya. Kamu makin sayang sama kami, ya. Atau kalau yang istrinya ada unsur-unsur arti, boleh aja aku makin sayang sama Rati, sama Rani, sama siapa, apa nama akhwat yang ai. Ya, itu bisa aja. Tapi karena ini umum, kita gunakan rumus kamu makin sayang sama kami. Sama dengan fi'il amar, fi'il bab 5 juga tidak punya fi'il nahi. Kenapa alasannya? Secara mana nggak bisa diterima. Contohnya misalkan tadi, karum artinya apa? Mulia. Mulia. Kalau kita mau bikin kata perintah larangan, Jangan kata mulia. larangan, jangan Mulia. mulia, ini tidak bisa diterima. Beda kalau misalkan nasoro telah menolong, fi'il nahinya jangan Menolong. menolong. Doroba telah Jangan memukul, fi'il Jangan nahinya memukul. jangan memukul. Tapi kalau mulia Jangan mulia. tidak bisa. Kemudian bauda artinya apa? Jauh. Jangan jauh. Nah, ini tidak bisa secara mana. Oleh karena itu fi'il bab 5 juga tidak punya fi'il nahi. Baik, sekarang kita aplikasikan rumusnya ke fi'il nahi ya. Rumusnya apa? Kamu makin sayang sama kami. Bab 1 rumusnya adalah kamu. Berarti au. La taf'ul. Ya. Jadi la taf'ul. Kemudian makin ai berarti la taf'il. taf'il. Kemudian sayang a la taf'al. kemudian sama A. a La taf'al. taf'al santum, dan terakhir bab 6 rumusnya adalah kami ai la. La taf'il. Oke, taib kita ulang lagi. Kalau kamu apa jadinya? La taf'ul. Kamu la taf'ul. Kemudian La taf'il. makin ai ya, la La taf'il. taf'il. Sayang a La taf'al. la taf'al. Kemudian sama
la taf'al. Dan kami ai la taf'il. Ya. Jadi kamu makin sayang sama kami. Kamu au la taf'ul, makin ai la taf'il, sayang aa la taf'al, sama aa la taf'al juga. Dan terakhir bab 6 kami la Taf'il. taf'il. Ini rumus untuk fi'il nahi. Ada pertanyaan sampai fi'il nahi? Lah. Taib. Kita sudah pelajari bahwasanya tasrif istilahi fi'il madi ke fi'il mudhari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Yang kita sudah pelajari fi'il madi, mudhari, fi'il amar dan fi'il nahi. Lalu adakah rumus sakti untuk masdar, isim fa'il dan isim maf'ul? Tidak ada. Kita tidak perlu menggunakan rumus sakti untuk masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Kenapa? Karena Tidak mudah sama. ya, bentuknya sama. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 masdarnya, isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Tapi untuk masdar, ia sifatnya adalah apa? Sama'i. Sama Ya, tidak ada rumusnya. Jadi memang kalau kita bicara masalah masdar tidak ada rumusnya, ya. Tapi umumnya rumus masdar adalah fa'lan. Makanya kalau kita mentasrif biasanya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu untuk memudahkan saja. Pada kenyataannya kalau kita ingin mengetahui suatu masdar dari suatu fi'il, kita harus ngapain? Lihat di kamus. Buka kamus, santum. Kalau isim fa'il rumusnya apa? Mudah. Fa'ilun. Fa'ilun. Ini berlaku untuk semua Masdar. fi'il. Bab 1 sampai bab 6 fa'ilun. Kemudian isim maf'ul rumusnya Maf'ulun. maf'ulun, dan ini berlaku untuk semua fi'il bab 1 sampai bab 6 ya. Baik, sekarang kita praktekkan ya rumus bab 1 sampai bab 6. Ayo Akhfif. Ya, kita bareng-bareng menggunakan rumus saktinya ya. Dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Thayyib, dari bab 1 rumusnya apa? Nasoro. Bab 1 di rumusnya apa? Fa'ala yaf'ulu. Aku. Berarti fa'ala yaf'ulu, masdarnya fa'lan, fa'ilun, Fa'ilun. maf'ulun, kemudian fi'il amarnya? Fi'il amarnya rumusnya apa dulu? Apa tadi rumus fi'il amarnya? Aku. Ujub diri. Oh, ujub berarti. Bisa hina Uf'ul. diri, berarti ujub Uf'ul. uf'ul. Fi'il nahinya kamu La makin, taf'ul. berarti la La taf'ul. Berarti rumus bab 1 fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Sekarang bab 2. Rumusnya apa? Fi'il madi mudhari'nya yakin. Yakin. Berarti ai fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fi'il amarnya apa? If'il. Bab 2. Fi'il amarnya adalah diri. Wujub diri. Ii. Berarti fi'il amarnya adalah if'il. Fi'il nahinya rumusnya apa? Kamu makin. Berarti Ai. ai la taf'il. taf'il. Sehingga kesimpulannya bab 2 rumusnya adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bab 3 hanya ya. Berarti aa fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun bisa. Wujub diri bisa. Berarti i'al if'al. Fi'il nahinya apa? Kamu makin sayang. Aa berarti la taf'al. Kesimpulannya bab 3 rumusnya adalah fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Santum. Bab 4 rumusnya adalah dia. Aku yakin hanya dia. Dia ia. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fi'il amarnya rumus apa? Ujub diri bisa hina. Ia berarti if'al. Fi'il nahinya kamu makin sayang sama. Aa La taf'al. la taf'al. Kesimpulannya bab 4 rumusnya adalah fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la la taf'al. taf'al. Santum. Bab 5 rumusnya adalah untukku. Berarti uu. Fa'ula yaf'ulu fa'lan
Selanjutnya Tidak ada. tidak ada. Khusus bab 5 dia hanya sampai masdarnya, Hanya ya. masdar. Ada pengganti isim fa'il, namanya apa? Pengganti isim fa'il untuk bab 5 adalah sifat Musabbah. syabbaha. Jadi misalkan hasuna yahsunu husnan. Hasuna telah baik, yahsunu sedang baik, husnan kebaikan. Kalau yang baik atau sifat baik, apa bahasa Arabnya? Hasanun. Hasanah. Contoh lagi misalkan bauda, telah jauh, ya bu'udu sedang jauh, kemudian bo dan jauh, apa kejauhannya. Kemudian ba'idun yang jauh, sifat. Jadi dia menjadi sifat. Jadi khusus bab 5 hanya sampai masdarnya aja. Dan sama seperti masdar, sifat musyabbah ini samai, artinya kita harus ngecek kamus ya, tidak ada rumusnya. Tapi umumnya rumusnya adalah fa'ilun, ya. Oke, yang terakhir adalah kini. I, ya. Berarti fa'ila, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. If'il. Fil amarnya apa tadi rumusnya? Ujub diri, bisa, hina hina diri. Berarti ii, if'il. Fil amarnya kamu makin sayang sama La kami. kami. Ai, la taf'il. La taf'il. Kesimpulannya bab 6 rumusnya adalah fa'ila, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. taf'il. Santum, mumtaz. Ada pertanyaan? Nah, Taib, kalau sudah tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Jadi ada 3 rumus sakti yang bisa kita gunakan. Yang pertama apa tadi? Aku yakin hanya dia untukku kini. Ini untuk madi dan mudhari. Adapun fi'il amar rumusnya adalah ujub diri, bisa, hina diri. Dan yang terakhir rumus sakti untuk fi'il nahi adalah kamu makin sayang sama kami. Atau kalau yang punya istilah ratih atau rani, aku makin sayang sama ratih atau rani. Ya. Baik, barangkali saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.